Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mariati selaku dosen mata kuliah akuntansi Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ilahi dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi sukuk. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini yaitu pengertian sukuk, jenis sukuk, dan akuntansi sukuk. Ya, pertama pengertian sukuk. Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk diterbitkan oleh suatu entitas sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dana, dan sebaliknya dari yang memiliki dana sukuk dapat digunakan sebagai salah satu alternatif investasi. Jenis sukuk yang diterbitkan dapat berupa sukuk mudharabah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Atas transaksi sukuk berlaku ketentuan syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Selanjutnya ada jenis sukuk. Di Indonesia jenis sukuk yang paling banyak digunakan hingga saat ini yaitu obligasi mudharabah, ijarah, wakalah. Pemegang sukuk berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil, sehingga besarannya tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Sedangkan pemegang sukuk berdasarkan akad mudharabah, salam, istisna, wakalah, atau ijarah, pendapatannya berupa fee atau margin yang jumlahnya tetap dan sudah diketahui besarannya pada awal akad. Sesuai dengan data sukuk yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan hingga Mei 2019, diketahui bahwasannya terdapat 128 sukuk yang telah diterbitkan dan masih belum jatuh tempo. Sukuk tersebut terdiri atas 3 kelompok, yaitu sukuk akad mudharabah, ijarah, dan wakalah. Sukuk mudharabah itu sendiri merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Selanjutnya ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijarah merupakan pemilik aset yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemegang sukuk ijarah dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakannya kepada pihak lain. Yang ketiga ada sukuk wakalah. Wakalah merupakan sukuk yang menggunakan akad wakalah atau mewakilkan, di mana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Sukuk wakalah ini diterbitkan oleh pemerintahan melalui sukuk tabungan dan swasta, seperti salah satunya contohnya yaitu Medco Power. Dasar syariah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 15 yang berarti, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Lalu ada dari Quran surat Al-Baqarah, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dalam kurung hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selanjutnya ada akuntansi sukuk menurut PSAK 110. PSAK 110 tentang akuntansi sukuk hanya mengatur 2 jenis sukuk, yaitu sukuk mudharabah dan ijarah. Hal ini disebabkan karena penerbitan sukuk di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh sukuk ijarah dan sebagian kecilnya sukuk muharabah. Sedangkan sukuk wakalah baru saja diluncurkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Fatwa MUI nomor 95
garis miring DSN strip MUI garis miring 7 garis miring 2014. Akuntansi sukuk mengatur pihak yang melakukan transaksi sukuk, baik investor maupun penerbit, sehingga apapun bentuk usahanya sepanjang mereka menerbitkan atau berinvestasi pada sukuk, maka harus mengikuti aturan pada PSAK ini. PSAK ini wajib diterapkan oleh entitas swasta, namun entitas sektor publik juga dapat menerapkan sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.